Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Naila Amelia. Kalau minggu kemarin kita udah ngebahas tentang filsafat ilmu, di kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang filsafat Yunani yang membahas tentang sejarah ilmu pengetahuan di zaman Yunani. Periode itu merupakan periode yang sangat penting dan bersejarah bagi peradaban manusia, karena pada waktu itu pola pikir manusia berubah dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, teman-teman semua, kalian tahu nggak sih apa itu mitosentris dan logosentris? Mari kita belajar sama-sama. Mitosentris merupakan pola pikir masyarakat Yunani pada zaman dahulu yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan suatu fenomena alam atau peristiwa alam. Contohnya, jika terjadi gempa, mereka berpikir bahwa itu adalah aktivitas dewa. Mereka tidak berpikir kalau misalnya itu adalah suatu peristiwa alam, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, logosentris adalah merupakan sistem metafisik yang mengandaikan bahwa ada kebenaran transendental di balik segala hal yang ada di dunia ini. Nah, tapi teman-teman semuanya, setelah pola pikir masyarakat Yunani berubah, mereka tidak lagi menganggap sebuah peristiwa itu adalah aktivitas dewa. Mereka sudah menganggap bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa alam yang terjadi secara kausalitas. Teman-teman, yang dulunya manusia itu fasih dalam menghadapi peristiwa alam, setelah perubahan pola pikir, mereka lebih proaktif dan kreatif, sehingga akhirnya alam menjadi objek untuk penelitian dan pengkajian. Dari proses itu semua, ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya bisa kita rasakan pada saat ini, yaitu teknologi. Teman-teman bisa bayangkan gak sih kalau misalnya peradaban tidak pernah mengalami kemajuan? Mungkin kita tidak akan pernah merasakan kecanggihan dan teknologi yang ada pada zaman ini. Mungkin kita akan selalu berada di zaman yang percaya dengan mitos. Bahkan teman-teman, di zaman yang teknologinya sangat maju ini, ada beberapa orang yang masih percaya dengan mitos. Seperti yang saya bilang pada video pertama saya, bahwa peranan filsafat bisa dilihat dari majunya peradaban dunia. Bukti bahwa filsafat memang sangat berpengaruh untuk dunia. Perkembangan filsafat Yunani adalah entry point memasuki peradaban dunia baru umat manusia. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang filsafat Yunani, kita akan sedikit mengulang pembahasan kita tentang asal mula filsafat itu sendiri. Sekitar pada abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak 700 sebelum Masehi, di Yunani kata Sophia bisa diartikan sebagai kebijaksanaan. Lalu kata filosof mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Tapi teman-teman semua, ada juga yang mengatakan bahwa Pythagoraslah yang pertama kali menggunakan istilah tersebut pada tahun 580 sampai dengan 500 tahun sebelum Masehi. Namun pendapat yang paling tepat mengatakan bahwa Heraklituslah yang pertama kali menemukan istilah tersebut. Teman-teman semua, mencintai pengetahuan atau kebenaran adalah awal mula proses manusia mau menggunakan daya pikirnya sehingga mampu membedakan mana yang real, mana yang ilusi. Seperti masyarakat Yunani pada zaman dahulu, mereka sangat percaya dengan tahayul sehingga pada akhirnya mereka mampu membedakan mana yang real, mana yang hanya ilusi, dan mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi. Mereka mampu memahami pengetahuan dasar ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasionya untuk meneliti dan mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya yang sangat luas ini. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang luas dan penuh misteri.
Pasti rasa ingin tahu tentang rahasia alam itu selalu ada, bukan hanya orang zaman dahulu, tapi kita-kita juga pada zaman ini pasti masih suka mempertanyakan tentang rahasia alam kan teman-teman semua. Lalu muncullah dalam pemikiran dari mana datangnya dunia ini, bagaimana kejadiannya, dan lain-lain. Pertanyaan macam itulah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani. Kita tidak heran mereka disebut filsuf alam karena sangat peduli dengan alam. Filsuf alam biasanya juga disebut dengan filsuf Sokrates, dan ada juga filsuf pra-Sokrates yang mereka bukan hanya meneliti tentang alam, namun mereka juga meneliti tentang manusia dan perilakunya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan masuk pada materi yaitu tokoh-tokoh filsuf alam. Nah, teman-teman, yang pertama ada Thales, filsafat alam yang pertama kali mengkaji tentang asal-usul alam pada tahun 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Beliau dijuluki sebagai Bapak Filsafat. Dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan tentang asal-usul semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar, terlepas apapun jawabannya. Beliau mengatakan asal alam adalah air, karena air adalah unsur paling penting di muka bumi ini, karena semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan air. Lalu teman-teman, yang kedua ada Anaximandros yang muncul pada tahun 610 sampai dengan 540 tahun sebelum Masehi. Mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Beliau tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa unsur alam adalah unsur yang sudah ada, contohnya air dan tanah. Lalu karena beliau tidak puas dengan menunjukkan salah satu anasir sebagai prinsip alam, beliau mencari tahu lebih dalam tentang zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Lalu teman-teman, yang ketiga ada Heraklitos. Beliau selalu melihat keadaan alam semesta ini berubah, seperti yang dingin menjadi panas dan yang panas menjadi dingin. Ungkapan paling terkenal dari Heraklitos adalah semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal mantap. Itulah sebab ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur paling esensi di dalam alam, sedangkan air adalah aktor pengubah dalam alam, sehingga api dianggap lebih pantas sebagai simbol perubahan itu sendiri. Nah, lalu teman-teman, tokoh keempat merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dari filosof alam, yaitu Parmenides, yang muncul pada tahun 515 sampai dengan 440 tahun sebelum Masehi. Menurut beliau, realitas merupakan kesatuan yang bersatu, tidak berubah dan tidak bergerak. Beliau menegaskan ada itu ada dan itulah kebenarannya. Benar atau tidaknya sesuatu dapat diukur dengan logika manusia. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah ukuran kebenaran adalah akal manusia. Menurut pandangan beliau, alam itu tidak bergerak kawan-kawan, tetapi alam itu diam. Karena alam itu satu. Teman-teman, menurut pandangan beliau, alam itu tidak bergerak karena alam itu satu, yaitu ada, dan ada itu adalah satu. Alam yang terlihat menurut beliau adalah semu. Sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini muncullah prinsip panteisme dalam memandang realitas. Kelima ada Pythagoras, 580 sampai dengan 500 tahun sebelum Masehi. Bagi beliau tidak ada satupun di dalam alam ini yang terlepas dari bilangan. Bagi beliau tidak ada satupun di dunia ini yang bisa terlepas dari bilangan. Kalau bilangan adalah segala-galanya, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan
unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Nah, jasa Pitagoras itu sangat besar dalam pengembangan ilmu. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi kan jika mendengar kata Pitagoras. Ilmu yang beliau kembangkan sampai hari ini sangat bergantung pada pendekatan matematika. Filsuf alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Lalu muncullah kaum sofis yang mengkaji tentang manusia dan menyatakan manusia adalah kebenaran. Lalu teman-teman, tokoh ke-6 merupakan kaum sofis yaitu Gorgias. 483 sampai dengan 357 tahun sebelum Masehi. Menurutnya ada 3 proposisi. Yang pertama, tidak ada yang ada maksudnya, realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan penginderaan itu tidak dapat dipercaya, penginderaan itu hanya ilusi. Nah, yang ketiga teman-teman, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, tapi kita tidak dapat memberitahukan itu kepada orang lain. Dalam filsafat ilmu, pandangan relatif tentang kebenaran itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari mencari ilmu. Ilmu terbatas, tetapi proses mencari ilmu itu tidak terbatas teman-teman semuanya. Namun, para filosof dari kaum sofis tidak setuju dengan pendapat itu teman-teman, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu teman-teman, periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman itu kajian-kajian yang muncul adalah tentang kajian alam dan manusia. Tokoh yang paling menonjol adalah Plato, 429 sampai dengan 347 tahun sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Socrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas, dan realitas itu ada di alam idea. Unsur umum inilah yang ada di dalam idea dan bersifat universal. Nah, lalu teman-teman, sampailah kita pada puncak kejayaan filsafat Yunani, yaitu pada masa Aristoteles pada tahun 348 sampai dengan 322 tahun sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan permasalahan dua filsafat besar yang dipersatukan dalam satu sistem, yaitu menyatukan logika, matematika, fisika, dan metafisika. Beliau disebut dengan psikologisme, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, manusia akan mati. Yang kedua, Socrates seorang manusia. Yang ketiga, Socrates akan mati. Teman-teman semuanya, logika tersebut juga disebut dengan logika deduktif. Lalu teman-teman, filsafat Yunani yang rasional boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pikirannya. Setelah periode 3 filosof besar itu, mutu filsafat semakin merosot. Materi yang saya sampaikan telah selesai. Saya meminta maaf jika ada salah kata ataupun ada salah penyebutan. Saya akhiri video tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya di 14 video ke depan.